Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas sekilas mengenai market update ya di 1 minggu terakhir ini dan juga 1 tahun terakhir ini ya secara year to date, karena IHSG menarik sekali di tahun ini ya, sangat volatile. Bahkan di bulan Desember sejak tanggal 1 IHSG ternyata mengalami penurunan yang terus-menerus tidak berujung nih. Kita nggak tahu apakah nanti minggu depan IHSG masih berlanjut turun atau tidak ya. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita membahasnya, pastikan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Dan juga silahkan teman-teman download ebook kami, karena kami sudah menulis ebook yang berisi 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue. Untuk mendapatkan ebooknya, teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Cuman sekali lagi, ebook tersebut hanya sebatas tambahan referensi saja ya. Oke, selamat menonton dan pastikan Anda tonton sampai terakhir karena ada filosofi investasi di sesi terakhir nanti. Oke, selamat menonton. Ya oke, ini adalah market update per posisi tanggal 9 Desember 2022 ya. Jadi video ini diambil hari Jumat malamnya, Jumat tanggal 9 Desember. Nah, kita lihat dulu pergerakan IHSG selama 1 minggu terakhir ini ya. Bahkan bukan 1 minggu terakhir, tapi sejak tanggal 1 Desember. Dimana di akhir bulan November ya, tanggal 30 November IHSG itu bergerak hijau gitu ya, dia naik. Tapi per tanggal 1 Desembernya dia turun, dan ternyata penurunannya nggak cuman terjadi tanggal 1 Desember saja, tapi berlanjut di tanggal 2-nya dan terus menerus dilanjut sampai minggu ini. Dan posisi tanggal 9 Desember 2022 ya, IHSG ditutup di level 6.715. Artinya kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir ini IHSG turun 4,34%. Nah, sekarang kita bayangkan nih, IHSG sendiri turun 4%, apalagi saham-saham di dalamnya pasti turunnya lebih dalam lagi pastinya ya. Kita nanti akan lihat siapa saja pelaku-pelaku atau saham yang membuat IHSG ini terkerek ke bawah gitu ya, membuat IHSG ini terjun bebas ya. Nah, kita lihat juga pergerakan IHSG dalam 1 tahun terakhir, di mana dalam 1 tahun terakhir ini IHSG termasuk sangat volatile ya. Awal tahun terjadi kenaikan IHSG yang sangat menurut saya luar biasa, di mana IHSG menyentuh all time high-nya di tahun ini di level 7.300-an. Tapi nggak berlangsung lama, tiba-tiba IHSG langsung terjun bebas. Habis itu dia naik lagi. Habis itu dia turun, habis itu dia naik lagi, dan di bulan September ya, sekitar bulan September IHSG menembus all time high-nya lagi ya, di level di atas 7.360. Kemudian bulan Oktobernya dia turun cukup dalam di level sampai level 6.800-an, dan akhirnya di bulan November IHSG ini cenderung sideways ya. Ternyata di bulan Desembernya dia melanjutkan penurunan. Jadi kita lihat IHSG di tahun ini sangat volatile, apalagi saham-saham di dalamnya ya pasti juga sangat volatile. Posisi terakhir tanggal 9 Desember ini IHSG hampir menyentuh level awal tahunnya. Yang dimana kalau kita hitung secara year to date ya, dari awal tahun sampai sekarang, sampai tanggal 9 Desember ini IHSG hanya naik 2% saja ya. Jadi hampir menyentuh level start awalnya di tahun 2022 ini. Oke, sekarang kita lihat sektoralnya ya. Kita lihat indeks yang lain dan juga indeks sektoralnya selama 1 minggu terakhir. Dimana kalau kita lihat di 1 minggu terakhir ini semua indeks ternyata juga merah semua. IHSG sendiri merah ya, minus 4%. LQ45, indeks LQ45 ini juga merah ya, 5,7%. Kemudian termasuk indeks saham syariah Indonesianya juga turun 2% ya. Ternyata penurunan isi jauh lebih baik dibandingkan IHSG itu sendiri. Kemudian kita lihat indeks sektoralnya. Ada 11 sektor yang ada di bursa kita, di mana selama 1 minggu terakhir ternyata semua sektoralnya ini juga minus ya. Minus dari 1% ya untuk indeks sektor energi, kemudian 3% untuk indeks basic ya, basic industri dan sebagainya. Dan ternyata kalau kita lihat penyumbang penurunan terbesar adalah IDX Tekno, di mana indeks sektor teknologi ini menyumbang penurunan
terparahnya, yaitu 9,48% hanya dalam waktu 1 minggu saja ya. Sekarang kita lihat nih pergerakan indeks sektoralnya, posisi tahunannya secara year to date-nya. Nah, ini adalah data statistik yang saya ambil di bursa ya, yang biasanya muncul setiap sore hari setelah market berakhir, setelah market tutup. Di sini juga diperlihatkan pergerakan indeks sektoralnya sampai perhitungannya sampai year to date-nya, atau dari awal tahun sampai saat ini, sampai tanggal 9 Desember 2022 ini, atau sepanjang tahun 2022 ini. Nah, kita lihat indeks energi ya, sektor energi dia masih memimpin dengan kenaikan 85%. Kemudian indeks sektor industrial dia memimpin juga nomor 2 yaitu 12,6%, dan nomor 3-nya ada indeks consumer non cyclical yang menyumbang kenaikan 8,3%. Nah, sekarang kita lihat nih indeks sektor teknologinya, dan ternyata sektor teknologi ini menyumbang penurunan IHSG sepanjang tahun 2022 ini, di mana indeks teknologi dia turun 42%. Ya, jadi bisa dibayangkan penurunannya sangat tajam. Jadi bagi kita yang mayoritas memiliki saham teknologi sejak awal tahun atau sejak tahun kemarin, dipastikan saat ini portofolionya kebakaran gitu ya. Nah, sekarang kita ngelihat saham-sahamnya, saham-saham mover IHSG, yang dimana ini juga saya ambilkan dari data statistik yang ada di bursa, dan saya ambilkan untuk posisi laggardnya saja, alias pemberatnya saja, karena pemberat ini yang menurut saya menarik untuk dibahas ya. Nah, sebelah kiri ini adalah today mover ya, alias saham-saham laggard atau pemberat di tanggal 9 Desembernya. Kita lihat nomor 1 ada Bayan Resources, nomor 2 ada GoTo, dan nomor 3 ada Telkom, yang dimana Bayan Resources ini menyumbang penurunan 19 poin untuk indeks ya. GoTo menyumbang 13 poin dan Telkom menyumbang 10 poin. Kemudian untuk posisi bulan Desembernya, saham-saham pemberat IHSG di bulan Desember, ternyata nomor 1 adalah GoTo, nomor 2 BBCA, dan nomor 3 Telkom. Nah, sekarang yang menarik adalah yang kolom paling kanan ini ya, yaitu dia sebagai pemberat IHSG sepanjang tahun 2022 ini. Yang dimana ternyata nomor 1 dipimpin oleh GoTo, dimana GoTo menyumbang penurunan 443 poin untuk IHSG ya. Jadi penurunannya sangat signifikan sekali. Ya, nomor 1 GoTo, nomor 2-nya Arto, dimana Arto juga menyumbang penurunan 124 poin untuk IHSG. Nomor 3-nya ada Telkom ya, dan nomor 4-nya MTech, BBYB, dan Buka ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 ini, nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah sektor teknologi semua, dan tertingginya adalah GoTo ya. Jadi memang biang keroknya ini GoTo ini ya. Nah, sekarang kita lihat nih dua saham ini, GoTo dan juga Arto. Kita lihat pertama adalah saham GoTo, di mana saham GoTo ini baru IPO tahun 2022, yang dimana setelah IPO harga saham GoTo langsung meluncur ke atas bagaikan roket ya, menyampai harga 440. Dan saat harga GoTo di 440 itu market cap-nya sekitar kalau nggak salah ini di atas 400 triliun ya, mungkin hampir 500 triliun kalau nggak salah. Dan waktu harga 440, GoTo menduduki peringkat ketiga sebagai saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan, perusahaan baru IPO langsung menempati peringkat ketiga di bawah BCA dan BRI. Jadi baru IPO levelnya hampir sama dengan BCA dan BRI. Ya, mengerikan sekali seperti itu ya. Dan akhirnya GoTo juga masuk dalam indeks LQ45, dan otomatis ketika dia masuk ke indeks LQ45 kemudian market cap-nya besar, bahkan nomor 3 terbesar di Indonesia, pastilah dia menjadi penyumbang dari pergerakan IHSG itu sendiri. Jadi kalau IHSG naik berarti GoTo naik ya, alias kalau misalkan harga saham GoTo naik, dia bisa menaikkan juga IHSG, tapi kalau saham GoTo turun dia bisa menyeret level IHSG ke bawah ya. Kemudian ternyata level 440 ini tidak berjalan lama, akhirnya dia mengalami penurunan tren harga saham sampai akhirnya tanggal 9 Desember ini ya. Bahkan sejak periode lockup itu berakhir, para investor besar pada kabur, membuat GoTo
ARB berjilid-jilid ya. Sejak lockup dibuka ya sampai sekarang dia nggak pernah kelihatan candlesticknya ya, alias cuman garis saja, dan garis ini artinya ya sahamnya ARB ini ya. ARB berturut-turut sampai level ke 93 posisi tanggal 9 Desember ini. Apakah minggu depan nanti akan sampai ke level gocap, ke level 50? Ya kita nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Dan sangat aneh sekali ya ketika perusahaan masuk ke dalam indeks LQ45 menempati 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia, tiba-tiba harga sahamnya jatuh ke 50. Ini kok aneh banget gitu ya. Mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah di bursa, mungkin ya saya tidak tahu. Ya, nah ini mengenai GoTo. Sekarang yang kedua mengenai Arto. Arto sendiri sebenarnya pernah kita bahas ya di tahun 2021 lalu, bulan Februari, yang dimana tahun 2021 kemarin Arto merupakan salah satu saham yang paling hype nih, paling glamor ya, paling disukai banyak orang karena tiba-tiba harga sahamnya naik dengan sendirinya. Dari level 3.000 tiba-tiba ke level 5.000, tiba-tiba ke level 10.000. Waktu level 10.000 ini ya, saham Arto bener-bener sangat hype ya. Ibaratnya tidak semua orang pasti kenal namanya Arto di tahun 2021 lalu, dan kita kupas tuntas. Ternyata waktu itu ya, waktu kita bahas per posisi Februari 2021, asetnya Arto itu cuma 1 triliun. Asetnya Arto 1 triliun, market cap-nya 100 triliun. Dan Arto juga masuk ke dalam salah satu saham 10 saham terbesar dengan market cap terbesar di Indonesia. Bahkan waktu itu market cap Arto mengalahkan Bank BNI. Ya, jadi bisa dibayangkan Bank BNI yang dia BNI ini berdiri sejak tahun 46, tiba-tiba dikalahkan dengan Arto yang dia ibaratnya baru menjadi bank digital di tahun 2021 lalu gitu ya. Dan nilainya berbanding terbalik. Kalau market cap Arto ini 100 triliun padahal asetnya cuma 1 triliun, tapi BNI ini kebalik ya. Bank BNI asetnya waktu itu masih sekitar 800 triliun dengan market cap 100 triliun juga, tapi posisinya di bawah Arto. Ya, jadi benar-benar istilahnya tidak masuk akal ya. Tapi ya setelah kita bahas di bulan Februari tahun 2021 lalu ya, waktu itu harganya masih 10 ribuan, harga saham Arto memang tidak langsung turun, tidak ya. Tapi dia tetap melanjutkan kenaikannya, yang dimana setelah level 10.000 dia naik sampai level tertingginya di harga Rp19.000 ya. Dan waktu itu benar-benar hype itu. Waktu itu benar-benar nggak ada yang bisa mengalahkan kenaikan Arto saat itu. Cuman sekali lagi kenaikannya tidak bertahan lama. Masuk tahun 2022 tiba-tiba harga saham Arto jatuh ya, jatuh sampai ke level 7 ribuan. Dia sempat bangkit ke level 11 ribuan tapi nggak bertahan lama, akhirnya dia jatuh sampai ke level 3.500 ya. Jadi tanggal 9 Desember saat video ini diambil, harga saham Arto berada di level 3.530 ya. Dan kalau kita hitung secara year to date, harga saham Arto sudah turun 77,9%. Ya, ini penurunan yang sangat-sangat signifikan. Oke, dari dua saham yang kita bahas sekilas tadi, sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan teman-teman sekalian ya, bahwa ada hukum yang berlaku di bursa saham, di mana hukum ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah nih. Hukum yang pertama adalah dalam jangka pendek harga saham itu tidak relate dengan fundamentalnya. Mereka didorong oleh momentum. Ketika tahun 2021 terjadi atau masuk momentum digital, semua saham-saham digital itu semua pada naik, nggak peduli valuasinya sudah mahal, dia tetap naik lagi. Tapi nanti ya, berlaku hukum kedua, yaitu dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Artinya ketika momentum tersebut sudah hilang, maka harga sahamnya dia akan kembali ke fundamental aslinya. Maka dari dua hukum ini ya ada istilahnya yang namanya momentum investing ya, atau value investing. Dimana ketika kita bicara mengenai momentum investing, mereka-mereka lah yang mencari momentum sesaat saat itu ya. Momentum yang terjadi saat itu, dia mengambil saham tersebut nggak peduli valuasinya. Ketika momentum ada ya harga sahamnya akan naik. Cuman kita bicara mengenai value investing, dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau masuk di ranah mana? Kalau misalkan kita nggak punya waktu buat mantau market ya, kita misalkan sibuk ngantor, kita sibuk bisnis yang dimana bisnis tersebut kita tidak bisa tinggalkan.
kita nggak bisa update market setiap saat, kita nggak sempat baca berita ekonomi. Maka jangan dipaksakan kita masuk ke dalam momentum ya. Kita masuk ke momentum investing yang dimana momentum investing ini benar-benar kita harus tahu kondisi saat itu. Ya, kita harus update market, kita harus bisa melakukan timing market. Nah, sekarang pertanyaannya, saya yakin nih semua orang ini nggak punya waktu gitu. Hampir semua orang, 90% orang mungkin ya, dia nggak punya waktu untuk melihat momentum. Dia nggak bisa melakukan timing market. Maka saran saya adalah, ya jangan dipaksakan untuk kita ngambil momentum jangka pendek ya. Maka kita pilih investasi yang sehat saja, yaitu menggunakan value investing dengan 3 hal ya. Pertama, kita beli perusahaan bagus, yang kedua di harga yang murah, dan ketiga, kita memiliki time horizon yang panjang. Karena sekali lagi ya, dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Oke, itu saja tips dari saya untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.